kayak the biggest di Simpang Kepri nih. Ya, Simpang Kepri. Ya, jadi itu kayak Capri Mall itu waktu itu Baru tuh anaknya pernah ngelihat hantu di ruang tamu. Dan ya as you know, itu kan anak kecil yang bisa lihat hantu kan. Dan dia agak melayang sedikit. And the more I look at it, the more surreal it gets. Lagi. kayak Dia malu deh. Abby. Cangli lo mana anjing? Ih, jangan gitu, lu tantangin goblok. Halo semuanya. Welcome back to podcast by PPI Monash Yunoya season 4 episode 2. Jadi hari ini kita mau bahas soal Halloween. Oke, jadi gue punya dua speaker spesial hari ini. Mau yang mana dulu perkenalan diri? Gentleman first or ladies first? Ladies first. Oke, ladies first. Hai semuanya, kenalin nama gue Ervina. Gue di Monash School of Business year 2 sem 2 ngambil akuntansi sama finance. Nah, cowok nih. Halo semua, nama aku Lintar, final year business student, majoring in finance dan minor in accounting. Anak-anak ambis ya. Lo juga? Emang iya? Enggak juga. Oke, jadi berhubung dengan Halloween nih, kalian punya kayak cerita horor gak sih? Kayak, kita sharing-sharing seberapa horor, seberapa serem yang buat kalau kalian bisa buat bulu kuduk gue berdiri, berarti itu emang sebenarnya serem. Gue mau coba nih. Siapa duluan? Lintar dong, Lintar. Dan kan tadi udah ladies first anjing. Iya bener, Lintar sekarang. Lintar cerita. One day ya, a few years ago, mungkin sekitar aku kayak 12-13 tahun, I was in a car with my whole family, my dad, my mom, my brothers, and we were in this narrow street. Okay, dan di situ ada banyak pepohonan, so it's like a forest. Ini daerah mana? Daerah tahu Capri kan? tahu. By the way guys, ini komplo. Semuanya orang Batam guys, dan satu sekolah kita dulu. Oke, jadi ini kayak di Batam itu, pokoknya di tengah-tengah kota itu ada namanya Capri Mall. Jadi itu kayak the biggest Di Simpang Kepri nih. Ya, Simpang Kepri. Ya, jadi itu kayak Capri Mall itu waktu itu mall terbesar di Batam. Oke, lanjut Lintar. Ini persimpangan Capri kan? Di Capri, sini bandara, Oke, sini Ciban. kasih tau aja terus. Ah. Anggap aja semua penonton yang bisa Jelas banget ya. Bisa gambar peta ini. kita gambar peta. Oke, pokoknya Capri Mall. Pokoknya kalau lurus aja, pokoknya simpang kabir, pokoknya di situ Ada banyak bandara. pohon. Oke, tapi itu few years back itu emang masih banyak pohon-pohon, Iya, masih banyak agak hutan. Oke. Iya. Jadi situ kan ada jalan, it was like this narrow street kan? Narrow street. Itu kan ada belok ke kanan itu ke persimpangan besar. Oke. Dan yang simpang that I talked about. Yes. Oh, ngerti deh di mana. Oke. Lanjut. Yeah, you guys know. Hopefully they don't. Oke. Jadi Pakai berarti imajinasi ini di kan? jalan dalam gitu ya. Oke. Jalan tepi, the small one. Iya, ngerti. Okay. Tiba-tiba itu kan lagi malam hari. Iya. Tiba-tiba di depan jam. There was like a few cars in the front. Terus we waited there for a bit, talked. Terus aku pada curious, jadi aku mau lihat ke depan. Ada apa nih di depan? I looked, dan di situ kan street aja nggak terlalu banyak. Jadi pada at the end of there itu gelap. And I saw something else over there. Aku lihat pocong. Lo yakin? Yeah. Pocong atau lontong? Apaan sih, Mir? Oh iya. No, it's true. Itu beneran. Beneran, aku lihat pocong. Gue juga kayak Mukanya itu gelap, nggak ada muka sama sekali. Jadi itu gelap. It was just plain dark. Terus it was wrapped in this white cloth. Dan dia itu tinggi dan dia agak melayang sedikit. And the more I look at it, the more surreal it gets. And so, of course, when I look at it, aku kayak, kok bisa? Apa ini? Ini mungkin ini pocong nggak? That was in my mind. In my mind I was like, ini pocong nggak? Tapi yang aku bilang itu kayak, ini batang guling, ini bantal guling. bantal guling. Terus And so, I look
solid 2-3 minutes. Dan if I'm not mistaken, I think the cars in the front itu pada mulai jalan dikit-dikit, and then we finally get to the belokan. And from there I just told my parents and my family, the whole family about everything. Bentar, lo di mobil yang lihat lo doang? Iya, cuma aku doang, karena cuma aku aja yang ngeliat ke kiri. Oh, untung lo belok ya. Kalau lo lurus kayak mana, Cok? Kalau lurus kita tabrak pocongnya. Tapi pocongnya melayang. Ya nggak sih, melayang kan pocongnya? Kita tabrakin lagi. Astaga. Ngeri sih. Sumpah gue kayak gitu langsung tancap gas belok, udah nggak peduli lagi. Lu kenal kan adik gue, Nata? Tahu. Dia tuh bisa lihat belakang laut anjir. Jadi makanya mata lo itu, pokoknya dia dari kecil itu nggak boleh kayak diem sendiri gitu. Kalau nggak dia bakal bisa kayak ngeliatin gitu. Anjay. Iya. Jadi kayak pokoknya dari dulu tuh dia nggak bisa didiemin sendiri. Makanya tuh lo tau kan Natalia hyperaktif banget. Itu kayak untuk nge-distract untuk dia dari lihat sebenarnya. Ini so scary. Oke, lanjut. Oke. Gila sih. Gue mau tau dari Ervina. Oke, punya gue jelasin dulu deh latar belakangnya. Jadi itu dulu banget tahun 1998 itu orang tua gue itu bangun rumah di Baloi. Mereka ngebangun rumah yang kayak rumah 2 tingkat, ada tamannya gitu kan. Jadi kayak memang lumayan luas. Tapi itu kita kan punya toko bangunan di ruko dan orang tua gue itu milih untuk tinggal di atas ruko biar lebih gampang untuk ke tempat kerja kan. Jadi itu rumah itu sejak selesai dibangun itu tuh lebih kayak rumah villa for us. Jadi kita tuh kesana cuma pas Sabtu Minggu buat santai doang, to blow off steam, tapi nggak kayak buat tinggal gitu. Nah baru tuh ya jadi kayak ya kalau kita nggak datengin ya rumahnya beneran kosong. Nggak ada yang jagain gitu? Ada sih yang jaga, dia tuh tinggal di sebelah rumah kita. Tapi dia tuh datangnya ya cuman buat nyalain lampu, matiin lampu, bersih-bersih dikit. Tapi nggak ditinggalin gitu loh. Jadi kayak ya sehari cuma 5 menitan ada orang gitu loh. Selain itu ya kosong. Baru tuh gue inget banget tahun 2016 itu akhirnya orang tua gue memutuskan untuk pindah ke rumah itu karena cece gue itu waktu itu mau kuliah dan her last request before leaving to UK was to live in that house. Nah jadi kan kita udah mau pindah nih, tapi by that time itu artinya rumah itu udah kosong lebih dari 10 tahun. Nah jadi pas kita pindah itu gue inget banget 1 minggu full itu syukuran, doa-doa gitu-gitu karena ya rumah ditinggalin 10 tahun gitu tiba-tiba dihidupin, ditinggalin kan kayak masa langsung ditinggalin gitu kan, pasti kan perlu didoa-doain dulu karena ya kayaknya udah ada penghuninya kan. Nah baru tuh gue inget pas gue kecil itu yang penjaga itu kan dia punya anak. Nah baru tuh kadang kalau om aku ini nyalain lampu anaknya tuh ikut. Baru tuh anaknya pernah ngelihat hantu di ruang tamu. Dan ya as you know itu kan anak kecil emang bisa lihat hantu kan, jadi kayak mungkin emang iya hantunya sih dia bilang kayak Kunti, Miss K. Nggak mau sebut namanya nanti. Gitu lah, Miss K di ruang tamu kan. Tapi gue itu pas itu masih kecil. Dia itu ceritain gue pas lagi nyetir karena dia tuh sekalian supir gue gitu. Baru pas dia ceritain gue itu ya gue yain aja lah, gue yang juga pas kecil masih nggak gitu peduli sama yang artinya ngeri hantu gitu. And then oke lah kita tinggalin rumah itu kan. Baru kayak udah doain gitu. Jujur minggu pertama itu gue nggak ada ngerasain apa-apa pas tinggal di rumah itu karena pas kita pindah itu rumahnya juga masih renov dan kamar gue itu pas itu belum siap. Jadi gue itu emang tinggalnya masih sama koko cece gue, tidurnya satu kamar. Jadi ya kalau bareng-bareng kan gak ngerasa ngeri ya. Tapi nih gue inget banget kayaknya pas gue kelas 7 atau kelas 8 itu tuh pernah suatu malam jam 11. Iya jam 11 malam. Jadi kamar gue itu kan di lantai 2. And then kalau keluar kamar gue itu langsung kelihatan dari teralis tangga itu langsung kelihatan ruang tamu di lantai 1. Baru tuh di lantai 1 itu ada sofa ngadep TV, tapi TV-nya nggak kelihatan karena TV-nya tuh di bawah tangga. Bisa bayangin nggak? Nah baru tuh sebelah kamar gue, kamar koko gue. Jadi kamar koko gue itu dua-duanya bisa langsung lihat living room. Nah oke nih, baru tuh gue inget banget jam 11 malam gue itu gabut di kamar, jadi gue buka pintu mau keluar kan. Dia gabut jam 11 malam ya. Gue gabut, udah tahu serem dia gabut.
gue gabut jam 11 malam, gue tuh buka pintu, kan buka pintu tuh langsung kelihatan di bawah. Baru tuh gue buka pintu, gue lihat bapak gue. Lu yang cari penyakit anjir, sumpah. Gara-gara aku. Baru tuh gue lihat bapak gue lagi nonton TV. Dia kayak ngadep TV kan. Gue inget banget dia pakai kaos putih, pakai celana pendek. Gue inget banget sumpah dia tuh lagi nonton TV. Baru tuh gue nyahut, loh Pah, kok masih bangun nonton TV ya? Baru tuh papa gue nggak nyahut, dia cuma nonton TV. Nah perlu diketahui, papa gue itu biasanya tidurnya cepet banget. Jam 9, jam 8 tuh udah tidur. Makanya gue tuh kaget banget dia jam 11 tuh masih bangun nonton TV. Ya gue nanya gitu, dia nggak jawab. Jadi gue kayak, alah palingan ketiduran atau enggak serius banget nonton TV-nya. Baru tuh karena gue nyahut, koko gue dengar. Dia tuh langsung keluar juga, dia nanya, "Kenapa Vin?" Baru gue bilang kan, "Papa masih bangun." Aneh ya, baru koko bilang kan, dia juga ngomong ke papa gue, "Pa, kok nggak tidur?" Baru tuh papa kita nggak jawab sama sekali. Baru kayak di tengah kamar kita itu kan, sorry maksudnya kayak di pertengahan kamar koko sama kamar gue itu ada jam dinding. Baru tuh itu terasa sangat jelas itu jam 11 malam, gue inget banget. Baru tuh gue kayak alah nggak ya, palingan dia cuman ketiduran atau terlalu fokus nonton TV kan. Ya udah kita kayak bodo amat lah. Baru koko gue ke toilet, gue masuk lagi karena udah nggak jadi gabut. Nggak jelas kok. gue ngomong ke papa gue gak dijawab, gue kayak alah nggak jadi gabut, sedih gue. Baru ya udahlah lanjut kan. Lu kenapa kayak nggak ada, lu nggak ada kepikiran lu mau ikut nonton TV juga? Enggak, kayak bosen soalnya dia kayak nontonnya serius banget. Oh, gue okay. males soalnya. Baru tuh besoknya kayak kita lagi mau pergi sarapan nih sekeluarga, jadi udah di mobil kan. Gue itu langsung bilang di mobil, "Tadi malam papa tidurnya malam banget ya, Vina aja ngomong kok nggak jawab." Baru mama gue nanya, "Tadi malam nonton TV?" Baru dia bilang, "Iya jam 11 malam, Vina kayak lagi gabut itu kan keluar kamar, lihat papa nonton TV." Baru koko aku bilang, "Iya jam 11 malam masih bangun nonton TV." Baru mamaku bilang, "Perasaan papa pulangnya agak maleman deh." Nah di situ gue udah mulai curiga. Agak maleman berarti pas lu ngomong itu bokap lu belum di rumah? Bentar, baru kayak gue bilang kan maksudnya agak maleman mah. Baru mama gue kayak nanya kan ke bapak gue, "Tadi malam pulang jam berapa ya? Agak malam gak sih?" Baru papa gue kayak, "Iya sih malam, bentar-bentar kemarin masih ada receipt, soalnya papa tuh tadi malam lagi entertain customer atau supplier baru gitu kan, dia ajak makan." Baru tuh dia keluarin receipt, dan di receipt itu tertera sangat jelas, receipt itu di print, tau gak jam berapa? Jam 1 pagi. Berarti jam 1 pagi itu dia masih di restoran atau di bar itu. Jadi berarti ya gue ngomong siapa guys? Gue ngomong ke siapa? Makanya gak dijawab. Oh my god. Makanya gue ngomong gak dijawab. Gue merinding. Dan sampai sekarang itu gue jujur kayak gak mau tahu itu siapa, karena kayak mendingan gak tahu. Tapi kayak jujur ya, kalau gue pikir-pikir, Jadi figurnya emang beneran kayak beneran bapak gue. Baru tuh gue kepikirannya beberapa tahun sebelum kita pindah ke rumah itu, kakek gue itu meninggal, dan kakek gue itu mukanya enggak di rumah itu. Cuman mukanya kakek gue sama bapak gue itu persis banget. Mereka tuh mirip banget, kayak beneran ya mirip banget lah mukanya. Jadi kayak ya yang gue kepikiran itu ya itu kakek gue malam itu. Oh, dia lagi visiting aja kali. Itu positif thinking. Itu positif thinking guys. Mungkin kakek gue lagi visiting ya. Dia kalau cucu-cucu ya guys. Aduh, gue kayak gitu, gue mau ngejokes lagi tapi dark banget ngejokes gue. Apa aja? Kalau misalnya sama gue yang datang itu gue bilang, "Balik gak?" Galau banget Wirati anjir. Aduh, ampun, gue takut anjir. Begitulah. Ya, kayak gitu. Dan jujur sebelum kita rekam podcast ini tuh gue tadi telepon sama koko gue. Tau gak ngapain? Gue nanya, "Kok inget gak sih dulu emang pernah terjadi kan? Ini bukan mimpi ay kan? Ini beneran kan?" Kalau podcast ini udah tayang, suruh Arianto. Tapi sumpah kata koko aku ini emang beneran terjadi. Ini bukan made up Arianto story. wajib. Iya wajib sih. Ya begitulah sampai hari ini. Dan ya gitulah. Dan sekarang sih rumah itu sudah kosong lagi. Jadi emang nggak pernah ditempatin lagi? Sempat ditempatin 4-5 tahun. Tapi sekarang udah pindah balik ke ruko. Oh, kenapa gue tuh jadi takut anjir.
Karena gimana ya? Oh my god. Tapi gue punya satu pengalaman ini kayak ngeri banget, benar-benar literally pas awal-awal lockdown. Jadi kan gue awal-awal lockdown tuh di waktu itu gue masih gue tinggal di kan. Waktu itu tapi masih di lantai gue di room master. Jadi temen waktu itu Abigail sempat tinggal sama gue kan. Tapi cuma sebentar lah untuk kayak nunggu dia mau balik ke Indo gitu. Terus habis itu jadi kayak literally pas orang-orang kan, lu tau kan awal-awal lockdown tuh semuanya panik, semua pulang. Iya. Sedangkan gue kayak santai aja, padahal gue gimana ya, gue mau balik aja nggak dikasih gitu loh. Gara-gara katanya, kan kamu baru pulang, ngapain pulang lagi gitu. Itulah. Tau-tau berapa bulan kan ini, tapi ya untungnya lah di Malaysia itu lebih aman gitu istilahnya. Tapi sama aja anjir. Berarti lo sendiri? Nih, jadi kan awalnya kan mereka panik gitu kan. Jadi kayak di situ ada kayak 1, 2, pokoknya lebih dari kayak 7 kamar waktu itu. 7 kamar di unit gue. Semuanya pada pulang. Bener-bener cuma awalnya kan gue sama Abigail kan. Jadi cuma berdua. Abigail pulang, jadi gue cuma sendiri guys. Nah jadi kan lu tau lah gabutnya lockdown itu gimana, dan di situ gue udah kayak my foundation year udah kelar. Jadi gue kayak literally pengangguran gitu kan, masih di Malaysia gitu. Jadi kayak oke lah, gue kayak tengah malam ya kan biasa ya, paginya jadi malam, malamnya jadi pagi gitu. Gara-gara kayak kita nggak tahu mau ngapain kan, kita di kamar mulu gitu. Lu mau keluar sering-sering polisi suka jalan-jalan waktu itu. Kena salaman. Jadi abis itu malam-malam gue kayaknya mau, gue udah selesai makan waktu itu. Gue mau cuci piring gitu kan. Gue mau cuci piring, terus kayak ada yang kayak jalan gitu anjir. Dan dia itu kayak, sumpah siapa yang bilang hantu jalan itu bullshit anjir. Hantu itu melayang anjir. Sumpah hantu itu gak bisa jalan. Ada yang jalan, Cok, tuyul. Sumpah itu gue bener-bener, gue rasanya ya pas gue kan gue lagi cuci piring kan. Jadi dia tuh masuk yang ke untuk laundry gitu. Jadi yang dari belakang gue, dari ruang makan tuh dari belakang, gue kayak gue liat dari samping, gue literally kepala gue nggak bisa gerak guys, sumpah. Dan rambut gue tuh, tau gak sih, rambut gue tuh kayak kena lem gitu, kayak literally kayak gitu, kayak gue kayak mau geraknya gue nggak bisa, gue kayak cuma liat gini, dia kayak gini gitu. Dan nggak selesai sampai situ anjir, nggak selesai sampai situ. Udah selesai gitu kan, gue kayak dalam hati gue doa Tuhan Yesus kayak gitu. Terus udah gue masuk kamar kan, gue langsung kunci, gue takut. Gue tutup nih pakai selimut, gue takut kan. Gue mau telepon nyokap gue, nggak diangkat nih. Aduh, pasti dibilang ini anak apa ini, kurang kerjaan di tengah malam juga. Tahu-tahu tiba-tiba tau nggak, di ruang makan kayak ada anak kecil main bola, like literally. Lo tau gak sih kayak kalau di rumah lo ada tamu, ada sepupu lo yang masih kecil main bola, tendangin bola, nah kayak gitu. Gue kayak anjir, gue kayak, lo yakin itu bukan orang main trespass unit lo? kagak ada, kan lagi COVID dan pintu depan tuh biasanya selalu dikunci. Di situ gue kayak anjir, gue kayak biasanya gue malam-malam gue kalau mau tidur gue dengerin lagu galau. Ini gue dengerin lagu rohani guys. Kakak aja mendadak religious. Gue mendadak jadi religious, gue dengerin khotbah anjir sumpah. Gue akhirnya gue ambil Alkitab, gue bacain anjir sampai gue tidur. Terus besoknya gue telepon nyokap gue, terus nyokap gue ketawa. Terus makanya gereja gitu. Soalnya sumpah itu ngeri banget. Itu gue kayak anjir, itu serem banget sih. Baru lo keluar kamar lagi gimana? Gak keluar kamar gue. Buat berapa lama gak keluar kamar? Berapa lama ya? 2 hari. Anjir, gue kayak gitu sih, kayak gak bakal untungnya keluar. gue kayak di kamar gue tuh kan gede gitu kan. Jadi gue kayak, lo tau gak sih, untungnya ada cup mie sama telur yang belum gue masukin ke kulkas. Jadi lo tau gak sih, gue masaknya pakai rice cooker, lo tau gak? Saking gue takutnya mau keluar anjir. Understandable. Itu ribet. Terus habis itu ya gara-gara gue takut, gue
bullshit aja. Win, lu mau nggak quarantine bareng gue? Gitu. Biar ditemenin ya. Iya. Padahal bacot aja anjir, karena gue Ngeri takut. anjir. Iya. Ada lagi nggak pengalamannya? Kalau nggak kita, ini ide siapa ya main Charlie ini? Charlie. Ini kalau kenapa-napa kita tuntut nih Pepe. Minta Tuntut Vanessa conversation nih, ya. tuntut Vanessa nih. Yuk kita main Charlie. Kalian tau nggak main Charlie gimana? Kurang, boleh tolong jelasin nggak? Jadi ini ada paper and 2 chopsticks. Boleh kesini dong? Oke. Ntar gue ikutin. So, Ini ini kan ada ini. Ada paper, ada yes, no. Nah, jadi nanti gue Gue gerakin ya. Yes. Oke, kita main ke sini ya. Jadi ini nanti di tengah. Di sini. Terus di tengah gini nanti dia bakal ini gue rasain nggak bakal yang baru dong, gimana sih? Gimana sih yang Lihat nih. fair? Dia nggak Kenapa? straight. Ini never. Nah, it doesn't matter kalau yang di bawahnya. Oh. Yang ininya. Oke. Jadi gini, nanti kita kayak gue takut anjir. Gak nonton Yesus deh anjir. Bismillah. Jadi kayak Charlie, are you there? Terus kalian kasih pertanyaan. Nanti dia kayak gerak gitu, yes atau no. Tapi kalian kasih pertanyaan yang yes or no. Kayak let's say, Charlie, are you there? Gitu kan. Will Miranti be taken this year? No. No. No, katanya. Bercanda gue, bercanda. Tapi gitu. Gitu. Yes. Oke. Udah mau mulai nggak? Boleh. Tanda tangan kali. Kayak ritual aja. Oke. Siapa yang mau mulai? Miranti? Ih, Ini kayak mau doa makan, cowok. Aduh, gue takut anjir. Bilangnya Charlie are you there-nya bersamaan. Oke. Oke. Charlie. 1, 2, 3 dong. Gimana sih? Ini sih, kalau nggak kita mati lampu nggak sih? Boleh nggak? Bisa nggak? Biar lebih kayak dapat vibes-nya. Anjing. Ini ngeri banget sih. Ini ngeri banget sumpah. Untung belum malam ya anjir. Iya. Ini kalau malam sih gue kabur ya. Oke. Hitung ya. Oke. Satu. Charlie, are you there? Are you here? Okay. Next question. Charlie. Oh iya. Biar satu. Gimana sih lo? Ini questionnya apa? Ya apa aja lu yang tanya deh, yang tanya. Oke. Charlie, are you there lagi? Lah kok lagi? Apa Ya lagi? lagi. Kayak dia malu deh. Every- Charlie lo mana anjing? Ih, jangan gitu, lu tantangin goblok. Nggak. Every time mau kasih pertanyaan kita harus bilang kayak Charlie lagi. Sumpah gue takut aja. Oke. 1, 2, 3. Charlie, are you there? Katanya. Dia tanya anjir. Charlie, will you be here? Charlie, will I get an HD? No. That's a totally no. Anjing. Satu lagi kali ya. Charlie, are you there? Takut gue. Please move. Okay, he's not here. Makanya harus ngambang. Enggak, orang Enggak. itu. Lo yakin? Podcast itu kayak dikat-kat. I can't do it. Charlie, are you there? Oh my god. Are you here? Gue mau nanya deh. Gitu.
Charlie, Charlie, are you behind me? Gitu gue takut anjing. Udah sampai sini aja bentar. Sumpah kalau tiba-tiba ya jujur gue takut kok. Lampu lagi dong. Aduh. Oke guys, gue nggak mau main ini anjir, takut gue nggak mau. Sampai di sini games kita. Jangan ditiru ya teman-teman, sumpah. Apalagi kalau aduh bahaya guys sebenarnya. Apalagi kayak ujian board, no, not recommended. Oke teman-teman, sampai di sini podcast kita hari ini. Thank you udah mau dateng, udah mau share. Oke, kita sampai di sini aja teman-teman. See you in next podcast. Bye bye. Bye bye. Tiup yuk.